Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Ibu. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Malam ini semoga sehat selalu semuanya. Untuk malam ini sesi web yang keempat ini untuk diskusi. Nah, dari yang sudah dikirimkan, tugas-tugas yang sudah dikirimkan, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk malam ini acaranya diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membahas tentang Karil yang sudah dikirim di e-learning. Saya izin bertanya, Bu. Gimana, Tuas? Izin bertanya, Bu, kalau yang terkait tugas 3 itu sama tugas 4 itu, tugas 4 itu ini ya, Bu ya, perbaikan dari tugas 3 ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau tidak ada perbaikan, itu berarti kita nggak perlu untuk tugas 4 ya, Bu ya? Saya lihat di e-learning-nya tadi. Tetap harus diupload di tugas 4. Harus sudah betul, yang di tugas 4 harus sudah betul. Iya, tadi saya dari kemarin saya mau upload, Bu, tapi nggak bisa. Ternyata di situ tulisnya karena tugas 3 Anda tidak ada perbaikan, begitu, Bu. Di e-learning-nya, Bu. Oh, gitu ya? Iya, jadi saya nggak bisa upload tugas 4, Bu. Iya. Baik. Gini, kita lihat dulu ya, Fadel. Siap, Bu. Tugas Anda. Fadel. Bentar. Bentar. Nggak bisa. Tapi sudah kelihatan, Fadel? Halo. Siap, Bu, kelihatan, Bu. Kelihatan jelas, Bu. Ya. Judul Anda tentang evaluasi pengukuran kinerja pegawai pada kantor Bea Cukai Maluku menggunakan balance scorecard. Kemudian abstraknya efektif manajemen kinerja dan komunikasi. Fadel, ini judul Anda kan evaluasi tentang bagaimana kinerja itu diukur dengan menggunakan balance scorecard. Jadi Anda mau mengukur kinerja dengan menggunakan balance scorecard. Sementara di abstrak, coba disimak, di sini Anda mau menjelaskan tentang balance scorecard, perspektif, manajemen kinerja, dan komunikasi. Nah,
seperti penjelasan saya minggu yang lalu, bahwa antara judul, abstrak, sampai dengan pendahuluan, kesimpulan harus konsisten, harus relevan. Kalau yang dibahas mau di dalam judul itu hanya penilaian kinerja dan balance scorecard, tetapi di sini Anda mau menjelaskan juga tentang komunikasi, tentang manajemen kinerjanya. Jadi ini terlalu banyak. Kalau misalnya sesuai dengan judul, ya cukup kinerja pegawai dan balance scorecard. Kemudian ini tidak perlu ada latar belakang. Langsung ke pendahuluan, jelaskan pentingnya dari judul. Kenapa kita perlu mengukur kinerja, kenapa kita menggunakan balance scorecard di dalam penilaian kinerja. Ini terlalu umum berdasarkan perjalanan reformasi birokrasi tahun 2010 terlalu luas, sehingga Anda bicara saja tentang seperti apa sih penilaian kinerja menggunakan balance scorecard itu, dan penilaiannya periodenya kapan, Fadel? Siap, Bu. Kalau penilaiannya saya di situ saya pakai data di 2023 Bu, 2023. 2000 bagus. Penilaian yang terakhir ya. Nah, cuman ini latar belakang masalahnya terlalu luas cakupannya. Anda cukup menjelaskan pentingnya evaluasi di dalam penilaian kerja menggunakan balance scorecard. Penilaian kerja itu merupakan sesuatu untuk mengukur seperti apa karyawan itu melakukan pekerjaannya, apakah sesuai dengan target atau tidak. Kan begitu, Fadel? Siap, Bu. Ya. Kemudian berikutnya ini justru balance scorecard-nya belum dibahas di sini. Ini sudah ada, merupakan ini menurut pendapat Kaplan dan Norton. Kemudian, rumusan masalah ini tidak perlu subbab tersendiri. Masukkan saja di dalam pendahuluan, dideskripsikan, tidak harus ada subbab seperti ini. Langsung saja bahwa dalam hal ini, karena tadi latar belakangnya itu penilaian kinerja sangat penting, pentingnya balance scorecard, kelebihannya menggunakan balance scorecard, kemudian penulis tertarik untuk membahas mengenai penilaian kinerja menggunakan balance scorecard. Gitu kan maksudnya, Fadel? Ya, betul, Bu. Ya, nah kemudian di rumusan masalah Anda ini ada learning of growth. Nah, sebenarnya yang mau dibahas cukup sederhana, kinerja dengan balance scorecard ataukah harus dengan perspektif learning? Izin, Bu, kalau saya sih kalau secara takutnya kalau dengan secara keseluruhan dengan balance scorecard nanti malah terlalu meluas, Bu. Jadi saya lebih fokus ke perspektif learning and growth, Bu. Oh, gitu. Okay. Berarti dalam hal ini penulis membatasi pada penilaian kinerja dengan perspektif learning and growth gitu.
biar tidak pembaca nanti bingung ini mau yang dibahas balance scorecard secara umum ataukah hanya dengan learning and growth-nya. Nah, ini kemudian mau menjawab pertanyaan penerapan perspektif, kemudian penerapan indikator kinerjanya seperti apa. Ini terlalu banyak sekali. Ada komunikasi, ada motivasi, ada indikator kinerjanya. Nah, ini harap disederhanakan. Kemudian tujuan dan manfaat, ini juga deskripsikan saja secara singkat di bab pendahuluan. Seperti contoh yang kemarin sudah saya unggah di grup, itu sudah ada contohnya. Ini tidak perlu ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuannya, manfaatnya dideskripsikan saja langsung. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Berarti datanya berupa apa ini kalau kualitatif? Izin Bu, datanya itu saya dari wawancara. Ya. Salah satunya dengan wawancara Bu, dengan pihak di kantor yang langsung mengerjakan terkait dengan manajemen kinerja. Kalau menggunakan balance scorecard, kan ada tabel-tabel yang harus diisi penilaiannya. Kalau wawancara berarti pegawai A atau karyawan A itu kan penilaiannya seperti ini. Kemudian karyawan B berdasarkan balance scorecard-nya seperti ini. Begitu enggak? Izin Bu, saya cuman ngambil ini Bu, apa namanya, kepala kantor Bu. Jadi cuman hanya kepala kantor, tidak membandingkan pegawai 1, 2 gitu enggak. Oh, yang dinilai hanya satu. Hanya satu, hanya kepala kantor aja Bu. Kira-kira sudah bisa. Kalau satu penilaian dengan balance scorecard, bentar. Kalau Anda hanya satu, tetapi di sini Anda menyampaikan bahwa penulis melakukan penelitian lapangan pada kantor Bea Cukai Maluku dengan melakukan wawancara dan pengamatan kepada pejabat dan pegawai yang berkompeten. Iya Bu, jadi mereka itu sebagai narasumbernya Bu. Iya betul, berarti kan lebih dari satu orang. Narasumbernya iya Bu, lebih dari satu orang. Oh gitu ya, berarti dasarnya hanya wawancara saja bahwa kinerjanya sudah baik, kinerjanya mencapai sekian gitu. Izin Bu, dari wawancara dan juga data yang saya dapat di kantor Bu. Jadi saya membandingkan. Kalau membandingkan,
Kalau balance scorecard itu kan yang dinilai dari segi misalnya nih pegawai ini dari keuangan, non keuangan seperti apa gitu kan? Ya Bu, kalau di kita itu balance scorecard-nya itu diterapkan dalam bentuk indikator kinerja utama Bu. Jadi pegawai A nilai KPI-nya berapa, pegawai B nilai KPI-nya berapa gitu Bu. Nah kan Anda bilang pegawai A berapa, pegawai B berapa. Nah itu datanya itu kan. Tadi kalau mau Bu, tapi saya hanya pakai KPI-nya kepala kantor karena berdasarkan pengamatan dan wawancara, KPI-nya kepala kantor itu dia menggambarkan kinerja kantor tersebut gitu Bu. Makanya saya langsung ngambil kepala kantornya aja. Nah, kalau hanya menggambarkan kinerja itu, sekarang di sini di hasil Anda menyampaikan nih terlalu luas juga perspektif dari stakeholder-nya, dari pelanggannya, dari proses internalnya. Jadi fokus saja ke ini, ke satu yang Anda teliti. Stakeholder, lah ini datanya ada stakeholder, ada customer. Justru yang Anda maksud pejabatnya tadi mana hasilnya? Siap, izin Bu, yang itu yang Ibu tampilin itu sampai ke bawah. Jadi kalau di pembahasan itu sebenarnya saya hanya membahas terkait learning and growth aja Bu. Saya tidak membahas semua perspektif Bu. Hanya di awal memang saya menyinggung bahwa balance scorecard yang ada di kantor kami itu seperti ini. Tapi saya khususnya membahas yang learning and growth-nya aja Bu. Ya, balance scorecard itu kan metode penilaiannya kan? Betul Bu. Ya, betul. Nah, terus Anda mengamati nih pada satu pejabat yang Anda amati, yang diwawancara. Nah, sekarang dari yang Anda amati itu kan harus dijelaskan nih, mereka fokusnya pada apa, mereka belajar apa, mereka pertumbuhan dari kinerjanya seperti apa gitu kan? Betul Bu. Ya, makanya ini terlalu luas yang Anda sampaikan. Misalnya kalau dari satu perspektif misalnya pembelajaran dan pertumbuhan, ya yang dijelaskan itu saja. Berarti hasilnya dari Anda melihat perspektif dari learning dan growth. Oh, siap Bu, siap. Ya, ada banyak contoh Mas, itu di Google Scholar ini juga ada yang mirip, nggak apa-apa, nanti dipakai referensi, judulnya, bentar, penilaian kinerja juga berbasis balance scorecard. Nah, bisa Anda baca ini dari Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Itu bisa dijadikan referensi. Di mana Bu kalau mau nyarinya Bu? Hah? Izin Bu, tadi mau dicarinya di mana Bu tadi kalau mau cara cari tadi jurnal tadi Bu? Bentar nih. Ini sebentar. Masarnya gimana ya? Coba cari di Google Scholar, kelihatan nggak ini? Nggak bisa ya? Enggak Bu.
Bisa catat, Anda bisa catat. Siap, ini saya sambil catat Bu. Siap. Oh ya, buka Google Scholar, kemudian Anda klik penilaian kinerja berbasis balance scorecard. Sudah? Siap, sudah Bu. Nyoman Pramesti Sukma. Siap, sudah Bu. Ya, nanti diklikkan itu aja sudah keluar. Siap Bu. Ya, jadi nanti seperti itu ya Mas, tidak ada rumusan masalah, kemudian tidak ada manfaat dan tujuan. Jadi langsung membahas. Cukup jelas? Siap, jelas Bu. Ya. Mungkin dari yang saya jelaskan dari punya Mas Fadel ada yang mau didiskusikan? Coba Mas Fadel langsung dicari biar nanti bisa ditanyakan kalau memang belum jelas. Coba dibuka langsung. Siap Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Torek, Sayem, Muhammad Sayem, dari yang sudah dijelaskan Bu Hari. Apriani Sinan ada ini? Nggak ada ya? Ini saya berikan contoh punyanya Ringga. Ini hampir sempurna, ini punyanya Ringga. Cuman ini belum diperbaiki. Ini sudah betul pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja dan kinerja. Di kata kunci sama, budaya organisasi, kinerja, motivasi kerja. Kemudian hasilnya metodenya, hasilnya, ini hasil perhitungannya dari data yang dikumpulkan dari kuesioner, diuji menggunakan uji statistik, kemudian dibahas dari hasil yang perhitungan, kemudian dibahas bahwa hasil menunjukkan ada hubungan antara budaya organisasi, motivasi, dan kinerja. Semakin tinggi budaya organisasinya, biasanya kinerjanya semakin tinggi. Begitu juga motivasinya tinggi, kinerjanya akan berpengaruh menjadi tinggi. Begitu. Untuk tugas 3V belum ya?
Halo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin Bu, saya tadi sudah sempat melihat yang tadi Ibu saranin. Sepintas saya melihat berarti sesuai dengan yang tadi arahan Ibu, masukan Ibu tadi bahwa pendahuluan itu langsung menjelaskan saja latar belakang, tidak perlu lagi ini Bu ya, diuraikan satu-satu ya Bu ya, langsung dideskripsikan saja. Iya, tidak perlu ada rumusan masalah, kalaupun ada include dideskripsikan di pendahuluan ya Bu ya. Siap. Ya. Siap. Hampir sama kan itu judulnya, nggak apa-apa nanti sebagai daftar pustaka itu Fadel. Siap Bu, siap. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah diperbaiki kita kirim ke mana Bu? Izin. Begini, setelah Anda perbaiki nanti kirim ke email Bu Hari dulu saja biar saya koreksi kembali. Kemudian nanti saya kembalikan ke Anda, dibetulkan baru diupload. Siap, berarti nanti diuploadnya pas yang di karil final itu Bu ya? Iya, betul. Siap. Siap. Ya. Siap. Yang lain, tapi segera ya Fadel, ini soalnya waktunya sudah mulai mau minggu ke-8. Siap Bu, siap. Yang lain ada pertanyaan? Ayo, yang lain ada pertanyaan? Ada kesulitankah waktu membuat artikel ini? Boleh ditanyakan kesulitannya apa? Sehingga saya bisa membantu di dalam menyelesaikan artikelnya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Saya mau bertanya soal metode itu, cara penguraiannya bagaimana ya Bu? Apa harus kita pakai rumus atau gimana? Rumus permasalahan? Gimana? Rumus apa hal yang bagian metode? Cara penguraiannya bagaimana ya? Ya kendalanya di situ Bu. Metode? Metode penelitian maksudnya? Iya. Ya. Sekarang artikel V itu mau dianalisis dengan cara apa? Oh, misalnya kualitatif atau deskriptif. Itu ya, harus kalau misalnya kuantitatif, berarti datanya Anda harus menggunakan kuesioner sehingga nanti Anda memperoleh persepsi dari responden. Sehingga dari persepsi itu bisa dihitung, biasanya persepsinya diukur kalau satu itu sangat tidak memuaskan, kemudian memuaskan sampai dengan sangat memuaskan, misalnya begitu dari responden. Nah itu kemudian bisa dihitung dengan cara kuantitatif, analisisnya pakai analisis statistik. Alatnya banyak sekali, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan PLS, Smart PLS. Kalau misalnya Anda hanya mau mendeskripsikan, berarti ya Anda pakai data kualitatif.
sama berdasarkan persepsi dari responden yang Anda wawancara. Itu dideskripsikan, dinarasikan menjadi artikel. Oh iya Bu. Ya, jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data yang kami peroleh dideskripsikan. Tuh, ada banyak referensi juga di internet mengenai metode penelitian. Metode deskriptif kualitatif itu seperti apa, caranya gimana juga ada. Ada lagi, V? Itu aja Bu dulu. Berarti kendalanya hanya di metode penelitian. Iya Bu, di metode. Oh. Apa harus ada tabelnya begitu Kak Bu? Tanggal? Tabel. Oh, tabel. Kalau misalnya mau dibuat tabel ya nggak masalah. Yang jelas itu Anda bisa menjelaskan ke pembaca bahwa memang data yang Anda peroleh itu seperti ini dari hasil wawancara. Mau ditabelkan juga nggak masalah. Oh iya Bu. Kalau misalnya itu angka-angka ya lebih baik dengan tabel. Banyak membaca jurnal di Scholar V biar bisa Bisa membantu ya Bu ya. referensi menulisnya. Oke. Jadi Bu. caranya di Google Scholar itu Anda mencari referensi dulu. Google Scholar. Bentar. Saran dia. Ini share-nya mana ya, Bi? Oke. Bukaan. Ini. Nah, jadi diklik di Scholar, ya. Terus sekarang kita topiknya mau apa sih? Yang mau kita tulis. Jadi nanti kita baca dari referensi itu kita sudah punya gambaran, oh kita mau ngomong apa, oh berdasarkan ini di jurnal ini ngomongnya A, berarti saya harus bicara tentang A di sini. Misalnya V, judulnya apa V? Judulnya Strategi Pemasaran di Papua Youth Creative. Oke, sebentar. Strategi pemasaran. Pemasaran apa ini? Rumah sakit. Halo, strategi pemasaran apa ini? Strategi pemasaran di Papua Youth Creative Hub. Hah? Apa? Di Papua
Youth Kreatif, Strategi Pemasaran Papua Youth Kreatif. Ini tentang produk atau tentang apa? Oh, tentang strategi pemasaran, Bu. Oh, Strategi pemasaran. Aku coba cari. ya coba. Yot, itu nulisnya. Yot ya, Bi? Yot Kreativite. Ini banyak nih. Nih, strategi promosi event Green Living Youth Creativity. Banyak tuh. Iya, Bu. Nih, oh ini youth marketing. Nah, ini yang dijadikan referensi. Jadi kita ngomongnya itu nggak usah kemana-mana. Oh, berdasarkan Frisilia dalam strategi youth marketing itu dia bilang seperti ini. Terus nyari referensi lagi. Oh, kalau menurut Mahanani itu youth marketing seperti ini. Hanya begitu kok sebenarnya. Oh iya, Bu. Nah, nanti kalau dibuka, misalnya ini ya strategi tadi ada yang youth marketing, youth creativity card. Ya, kita buka satu. Bab 1, bab 2, bab 3. Bisa nggak ya ini dibuka? Coba. Oh iya, Bu, nanti saya coba. Harus login. Nggak bisa dibuka. Salah satu aja ini. Kelihatan ya? Iya, Bu. Nah, ini di sini pasti ada metode. Kalau ini kan pelatihan, metodenya metode tutorial, metode diskusi. Bentar, ini pelatihan sih. Bentar, saya carikan lagi. Impor strategi youth. Ini yang tadi ya. Aduh.
Empowerment. Ntar baru download. Lama banget. Kok nggak mau buka ya? Belum lagi Ini kita lihat pendahuluan, oh ini metodenya ini juga kalau youth creativity itu berarti lebih ke ya, Anda penelitiannya seperti apa? Halo B, kira-kira data yang mau Anda peroleh tentang apa? Oh, ya Bu, gimana? Metode yang kan ini Anda bingung nih mau memilih metodenya. Iya Bu, metodenya kualitatif dan deskriptif. Hanya mau mendeskripsikan kan? Iya, nanti melalui wawancara responden yang ada di tempat situ Bu.
Oh ya sudah, berarti dibuat metode deskriptif kualitatif saja. Jadi Anda hanya mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden. Oh iya Bu. Ya. Ini soalnya yang dicari lebih ke jurnal pengabdian kepada masyarakat kalau kreativity itu, tentang kreativity. Kecuali kalau strategi pemasaran produk misalnya, pariwisata. Atau strategi pemasaran UMKM. Kalau ini lebih ke pengabdian masyarakat, jadi mereka memberi penyuluhan, kemudian semacam memberikan bimbingan gitu kepada tim seperti Karang Taruna gitu, kelompok pemuda gitu kan. Iya Bu. Objeknya apa, Ve? Tapi di Papua Youth Kreatif itu Bu ada pelaku UMKM juga. Oh, ada pelaku UMKM juga. Jadi lebih kayak produk pemasaran sih. Produk pemasaran pada umumnya. Iya. Masih bisa disimak, Ve? Iya Bu. Masih? Iya. Ya, kita lihat pendahuluan, kajian pustaka. Ini metodologinya. Kalau menggunakan survei itu ini menggunakan kuantitatif. Boleh jadi penelitian survei, tapi nanti dengan pendekatan kualitatif juga bisa. Oh iya Bu. Kemudian Anda jelaskan populasi itu tadi yang Bu Hari tanyakan, objeknya siapa. Oh iya. Ya, terus variabelnya yang mau Anda sampaikan, misalnya ini promosi hasil produk, kemudian harga bersaing, kualitas sesuai selera pembeli. Kemudian teknik analisisnya ini menggunakan instrumen terkait, yang ini tadi Bu Hari ceritakan pakai SEM, Structural Equation Model. Tetapi kalau di sini Anda teknik analisisnya hanya secara deskriptif, berarti ya Anda hanya menggambarkan, jadi naratif, tidak menghitung. Kalau ini berdasarkan hitungan, pakai aplikasinya SEM. Oh iya. Ya, gitu. Kalau V menghendaki hanya secara deskriptif, ya nggak perlu ini, karena hanya mendeskripsikan. Ada lagi yang mau ditanyakan, V? Itu aja dulu Bu. Nanti saya kirim di email ya Bu dulu. Oh ya, nanti biar saya bisa baca dulu. Baik, yang lain gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Halo? Ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada ininya, nggak ada. Torek, ada pertanyaan? Halo Torek. Baik, kalau tidak ada yang harus didiskusikan, maka web malam ini kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Kemudian untuk tugas keempat segera dikirim ke saya lewat email biar saya bisa koreksi dan bisa diupload ke tugas 4. Demikian web kali ini saya akhiri. Selamat malam. Malam, Bu.